Malam, Pak. Baik, alhamdulillah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali diskusi kita putaran yang kelima, dan pada malam hari ini sebagaimana sudah kita sepakati bersama, materi yang akan kita bahas terkait dengan penanaman modal asing ya, atau foreign investment. Ya, yang akan tampil sebagai pembawa materi adalah Nur Fajriah Wulandari. Kelihatannya sampai saat ini masih banyak yang belum bergabung, sehingga absensinya nanti kita lakukan di akhir pertemuan. Untuk prosesi diskusi kita, kepada pemateri kami akan berikan kesempatan 10-15 menit untuk menyampaikan presentasi terkait dengan topik yang sudah disiapkan, dan setelah itu saya minta kepada para peserta yang lain untuk menyiapkan tanggapannya ya, karena nanti dari materi-materi atau teori yang nanti disampaikan oleh pemateri, saya akan membuat dalam bentuk pertanyaan diskusi yang nanti jawaban-jawaban atau tanggapan yang disampaikan oleh para peserta nanti berdasarkan daripada teori-teori yang sudah disampaikan. Ya, kepada pemateri saya persilakan untuk menyampaikan presentasi. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fajriah Wulandari. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen kita karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan salah satu materi dari yang Bapak telah sampaikan kepada kita semua. Tujuannya untuk merefresh kembali apa yang kemarin sudah kita dapatkan dari yang sudah dijelaskan sebelumnya. Tunggu dulu. Sebelum jauh saya menjelaskan mengenai apa itu PMA atau penanaman modal asing, perlu teman-teman ketahui bahwa Indonesia adalah negara dengan penduduk terbanyak keempat di dunia dengan jumlah tenaga kerja yang besar dan sumber daya alam yang melimpah. Hal ini yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang sangat menjanjikan untuk berinvestasi. Berdasarkan rencana strategis penanaman modal pada tahun 2015 sampai dengan 2019, pemerintah Indonesia menetapkan sektor prioritas investasi, yaitu infrastruktur, agrikultur, industri maritim, pariwisata, kawasan industri, dan juga ekonomi digital. Nah, sektor-sektor ini yang sangat terbuka untuk penanaman modal asing. Keberadaan dan jumlah modal merupakan sesuatu yang vital dalam bisnis. Modal bisa menyerupai berbagai bentuk seperti aset dana, bentuk uang, atau barang lainnya dengan nilai yang ekonomis. Modal pun juga bisa didapatkan atau datang dari luar negeri maupun dalam negeri. Penanaman modal yang datang dari luar negeri atau asing sekarang semakin populer di masa globalisasi seperti sekarang, yang dapat menjadi stimulasi sebuah bisnis untuk dapat melakukan ekspansi dan mendapatkan peluang lebih besar dan juga mempercepat penanaman modal di Indonesia. Berikut telah saya rangkum beberapa hal yang harus kalian ketahui tentang seluk-beluk mengenai PMA atau penanaman modal asing dan juga perbedaannya dengan PMDN atau penanaman modal dalam negeri. Apa sih itu PMA dan PMDN? Nah, penanaman modal asing didefinisikan sebagai kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun hasil berpatungan penanaman modal dalam negeri. Sedangkan PMDN atau penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah NKRI yang dilakukan oleh penanaman modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Kegiatan penanaman modal berupa PMA atau PMDN memiliki kesamaan tujuan, yaitu
untuk memberikan stimulasi dan mendukung perekonomian Indonesia, seperti pembukaan lapangan kerja baru, meningkatkan sumber daya manusia, dan juga teknologi. Namun tentu saja ada perbedaan di antara keduanya. Apa saja perbedaan PMA dan PMDN ini? Yang pertama dari subjek penanaman modal. Penanam modal asing di Indonesia dapat dilakukan berupa investasi langsung atau menggunakan skema lain. Aturan ini terbatas hanya untuk warga negara asing, badan usaha asing, dan pemerintah asing. Sedangkan untuk PMDN modal didapat dari WNI, Badan Usaha Indonesia, dan juga pemerintah Indonesia. Yang kedua dari subjek ketenaga kerjaan. PMA atau penanam modal asing memiliki kewajiban untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal sebagai rekrutannya. Selain itu, PMA juga diwajibkan untuk meningkatkan kompetensi para tenaga kerja lokal. Ini ditujukan agar penanaman modal asing juga memberikan dampak positif dalam pembukaan lapangan kerja bagi Indonesia dan juga peningkatan sumber daya manusia. Sedangkan untuk PMDN tidak terdapat peraturan seperti itu. Yang ketiga dari subjek bidang usaha dan investasi. Pemerintah memang memberikan keleluasan bagi penanaman modal asing untuk berinvestasi di bidang usaha apapun. Namun terdapat penetapan bidang usaha yang tertutup bagi PMA, yaitu bidang usaha yang berkaitan dengan kesehatan, lingkungan, dan juga nasional, dan juga pertahanan nasional. Yang keempat dari subjek fasilitas keimigrasian. PMA atau penanam modal asing memiliki tambahan fasilitas dalam hal keimigrasian. Aturan izin tinggal ini diatur dan dibuat oleh Direktorat Jenderal Keimigrasian. Berikutnya ada 4 alasan mengapa Indonesia cocok dijadikan sebagai lokasi investasi asing. Yang pertama dari sumber daya alam. Tak bisa dipungkiri bahwa Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, yang menjadi salah satu alasan utama mengapa Indonesia menarik bagi investor asing. Di pertambangan Indonesia menyimpan harta karun berupa mineral, batu bara, dan juga minyak bumi. Yang kedua, stabilitas politik yang baik. Sejak reformasi politik di tahun 1998 silam, Indonesia terus bangkit menuju kestabilan negara. Selama itu pula Indonesia terus membenahi sistem demokrasi menuju pemerintahan yang sehat dan kondusif. Yang ketiga, bonus demografi. Secara demografi kependudukan, Indonesia sedang mengalami pergeseran struktur yang menyebabkan lonjakan jumlah penduduk usia produktif. Di tahun 2025 nanti, jumlah penduduk Indonesia akan didominasi oleh tenaga kerja yang produktif, terampil, serta siap untuk bekerja. Yang keempat, ada iklim perekonomian dan investasi yang sehat. Setelah bertahan dari krisis ekonomi global, Indonesia terus berupaya untuk menciptakan iklim ekonomi dan investasi yang aman dan sehat. Bahkan saat ini, Indonesia dianggap sebagai salah satu pergerak perekonomian di Asia. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa sih dampak-dampak negatif yang mungkin terjadi dari masuknya investor asing di Indonesia. Yang pertama, sewajarnya setiap hal dampak negatif dari investasi asing mungkin saja terjadi. Walaupun begitu, peluang berkembangnya dampak negatif atau kerugian sudah dipertimbangkan dengan matang oleh pemerintah. Beberapa dampak negatif yang mungkin terjadi adalah eksploitasi bahan baku atau sumber daya alam, diskriminasi upah antara tenaga kerja asing dan Indonesia, serta hilangnya industri kecil dan menengah yang tidak kuat bersaing dengan perusahaan asing. Untuk menanggulangi hal tersebut, Kementerian Perindustrian perlu bergerak aktif dalam merangkul industri kecil dan menengah. Tujuannya agar industri lokal bisa bekerja sama dengan perusahaan asing. Jadi, industri lokal dapat menjadi pemasok bahan baku bagi perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Mungkin itu saja, Pak, dari saya materinya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas presentasi materi tentang penanaman modal asing yang tadi dibawakan oleh Saudara Nur Fajriah Wulandari dengan sangat baik ya, luar biasa. Mari kita berikan tepuk tangan buat pembawa materi kita pada malam hari ini. Ya. Baik, Nur Fajriah sudah membantu kita untuk mempresentasikan materinya.
saya kira dari materi yang disampaikan tadi banyak hal yang bisa menjadi landasan kita di dalam nanti menyampaikan pendapat kita. Ya, ada beberapa hal yang tentunya yang paling menarik tadi adalah di penghujung materi itu Saudara Nur Fajria memaparkan tentang apa kekurangan dari penanaman modal asing ini ya. Tadi saya bisa mempertegas kembali ada 4 yang disampaikan. Yang pertama ada potensi untuk mengeruk sumber daya alam kita, kemudian bisa mengganggu kedaulatan negara kita, kemudian bisa menimbulkan kecemburuan sosial, dan juga ikutnya tenaga kerja asing masuk di dalam negara kita sebagai dampak ikutan daripada masuknya modal asing ini. Nah, yang menjadi pertanyaan diskusi pada kali ini adalah bahwa di dalam membangun negara kita, ya tentu kita diperhadapkan pada pilihan apakah kita mau menerima penanaman modal asing ini sebagai bagian daripada modal yang akan ikut di dalam memutar perekonomian kita, atau kita fokus di dalam mengembangkan penanaman modal dalam negeri. Ya, tadi juga sudah dijelaskan apa perbedaan daripada penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri dalam beberapa objek-objek ya. Ya, saya kira pilihannya ada di situ. Nah, sekarang persoalannya adalah apakah kita mau menerima penanaman modal asing itu sebagai sesuatu yang harus untuk demi pembangunan perekonomian kita, tetapi dengan risiko, ya, dengan risiko, ya, adanya kemungkinan untuk mengeruk sumber daya alam kita, kemudian adanya kemungkinan kedaulatan negara kita terganggu, ya, adanya kemungkinan lahirnya kecemburuan sosial dan masuknya tenaga kerja asing. Ya, saya persilakan kepada saudara menanggapi pertanyaan ini. Apakah negara kita membutuhkan modal asing? Tentu dengan resiko adanya beberapa hal atau kekurangan daripada penanaman modal asing ini. Saya lihat ada beberapa yang mengajukan tangan. Kesempatan pertama Novalia, setelah itu Burhanuddin. Yang lain silakan resen untuk mempersiapkan tanggapan berikutnya. Silakan, Novalia dulu. Terima kasih kesempatannya. Saya ambil PMA sebagai ini Pak, sebagai apa ya? Sebagai informasi dari luar, setidaknya kalau memang dia bekerja sama di dalam negeri dan menanamkan modalnya di dalam negeri kita sendiri, tapi bisa dibagi dua, ada 50% dari PMA dari tenaga luar asing dan dari tenaga luar dari dalam negeri juga. Dan juga menurut saya kalau memang kita menutup diri dari PMA itu bakal membuat negara kita tidak maju sendiri, Pak. Ya, jadi meskipun dengan risiko yang saya sudah sebutkan tadi ya, Novalia. Resikonya kan Pak, bisa sebelum kita berjanji dulu kedua belah pihak melakukan perjanjian, bisa dulu saling berpikir untuk jangka waktu panjangnya sehingga tidak merugikan salah satu pihak seperti ini sekarang di Freeport. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Baik, itu pendapatnya Novalia. Berikutnya Burhanuddin. Setelah ini Mbak Cynthia. Burhanuddin, silakan. Terima kasih Pak. Kalau untuk saya, untuk penanaman modal asing sendiri itu harus untung bagi negara kita Pak, karena kita ingin berkembang memang butuh suntikan atau investasi dari karena dengan adanya penanaman modal asing dari luar kayak ada
pengembangan yang digital dengan Ya. Jadi kesimpulannya, Burhanuddin, welcome. Iya Pak, welcome. Oke, baik. Jadi Burhanuddin setuju kita mempergunakan penanam modal asing dengan tadi beberapa pertimbangan ya. Berikutnya saya persilakan Mei Cynthia dan setelah ini Trinur ya. Nanti saya akan berikan kesempatan juga kembali kepada Nur Fajriah. Silakan Mei Cynthia. Ya, terima kasih Pak. Di sini saya cuma mau bertanya soal penanaman modal asing. Kan terdapat perusahaan joint venture, di mana sistem pekerjaannya itu mengatur permasalahan tanggung jawab operasi usaha dan perhitungan besaran kontrol dari jumlah perbandingan penyertaan modal saham dan tingkat kebijakannya, sehingga pengaturan penanaman modal asing diharuskan membentuk perusahaan joint venture. Yang jadi pertanyaan saya, kan dalam perusahaan penanaman modal asing Indonesia harus membentuk perusahaan joint venture untuk bermitra dengan pribumi, non-pribumi, dan perusahaan negara. Tapi nyatanya perusahaan joint venture seringkali agak susah, Pak, untuk mengetahui apakah partner dari Indonesia adalah pribumi atau non-pribumi. Terima kasih. Ya, jadi memang saya langsung saja menanggapi ini karena berbeda dari pertanyaan diskusi sebelumnya, bahwa di dalam menerima penanaman modal asing ini kan memang ada beberapa alternatif ya. Cara atau bentuk penanaman modal asing itu bisa dilakukan secara langsung oleh perusahaan asing ini langsung melakukan investasi di negara kita dengan perusahaan yang berasal dari luar ya. Yang kedua bisa melakukan kerjasama secara tidak langsung. Secara tidak langsung itu adalah dengan cara membeli saham perusahaan-perusahaan dalam negeri, kemudian nanti melalui penanaman modal melalui saham tersebut. Kemudian penanaman modal dalam negeri ini kemudian mengelola modal tersebut untuk ditanamkan di negara kita. Alternatif yang ketiga adalah dengan cara pinjaman. Ya, pinjaman. Ya. Pinjaman ini adalah seperti tadi joint venture itu adalah dengan memberikan pinjaman kepada perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Ya, tapi statusnya pinjaman. Jadi yang masuk itu hanya modalnya ya. Tidak ada ikutan-ikutan yang lain dan status modalnya itu adalah pinjaman. Kalau joint venture itu kan sebenarnya lebih kepada berbentuk penyertaan. Ya, penyertaan. Artinya perusahaan asing ini melakukan kontraktual, ya, bentuk yang keempat itu kontraktual, melakukan kontrak dengan perusahaan yang ada di dalam negeri dan mereka melakukan joint venture, ya, artinya mereka berbagi modal. Ya, mungkin dari sebuah investasi itu katakanlah membutuhkan investasi sebesar 1 triliun, maka asing bisa menyumbangkan 400 miliar dan dalam negeri itu ada 600 miliar. Ya, itu adalah satu bentuk penanaman modal asing ya. Masih banyak cara-cara lain yang bisa ditempuh. Baik, itu barangkali penjelasan yang saya bisa sampaikan untuk Mei Cynthia. Saya kembali kepada pertanyaan dasar tadi adalah apakah saudara setuju dengan adanya penanaman modal asing itu? Tentu dengan bersiap-siap terhadap berbagai resiko yang ada di balik penanaman modal asing itu. Ya, tadi sudah ada 2 orang yang menanggapi dan sekarang saya persilakan ke Trinur ya. Setelah ini Nur Fajriah ya, berikan komentarnya. Ya, makasih Pak sebelumnya atas kesempatannya. Ini saya mau bertanya Pak, mungkin agak melenceng dari pembahasan dari Nur Fajriah Wulandari. Tunggu dulu. Saya memberi kesempatan dulu, kita lagi berdiskusi dulu.
Sebentar kita kalau ada pertanyaan-pertanyaan baru supaya tidak lari dulu dari pertanyaan diskusi tadi ya. Jadi Masih yang itu, saya minta Pak, sekarang cuman tanggapan. ada Bagaimana tambahan sedikit. pendapatnya terhadap pertanyaan diskusi tadi? Apakah menurut Anda, Trinur, kita menerima penanam modal asing itu atau ada alternatif lain yang bisa kita ambil? Oh iya, kalau dari segi saya sih Pak, saya terima Pak. Cuman bagaimana saya lebih ke ini Pak, mau bertanya bagaimana kalau upayanya pemerintah itu menanggapi soal tentang perlindungan terhadap investor asing. Apakah pemerintahan bisa menerima dan memberikan kayak maksudnya perlindungan terhadap investor asing begitu Pak? Ya, baik. Saya kira terhadap investor asing ini kita sudah tahu bersama bahwa memang pemerintah kita memberikan banyak fasilitas-fasilitas ya kepada investor asing ini, baik perlindungan dalam arti mereka diberikan kesempatan untuk berinvestasi dan juga diberikan kemudahan dalam pembayaran pembebasan pajak ya, misalnya dengan program tax holiday ya, dan juga tentu pemerintah menjamin keamanan investasi asing ini ya, sehingga para investor itu tidak perlu ragu untuk menanamkan modalnya di dalam negara kita. Saya kira itu pemerintah pasti sudah menyiapkan langkah-langkah perlindungan terhadap penanam modal asing ini. Ya, jadi kita hanya mau mencoba memberikan pertimbangan-pertimbangan, ya, memberikan pertimbangan-pertimbangan. Kira-kira apa yang bisa kita berikan supaya masuknya penanam modal asing ini bisa tidak mengganggu stabilitas perekonomian di dalam negara kita. Baik, berikut saya persilakan Saudara Fajar Alam. Setelah ini Marcel ya. Baik Pak, makasih atas kesempatannya Pak. Saya cuma sekedar bertanya Pak, simpel nih Pak, maksudku seberapa penting itu Pak penanaman asing di suatu negara, contohnya di negara kita Pak, di Indonesia. Ya, saya ingatkan kepada para peserta diskusi sekalian bahwa sekarang ini kita tidak sedang bertanya jawab ya, kita sementara berdiskusi. Jadi tolong apa yang menjadi pertanyaan diskusi itu yang ditanggapi ya. Kita jangan memunculkan dulu pertanyaan baru karena ini akan membuat kita tidak fokus membahas pertanyaan yang pertama tadi ya. Jadi kita fokus dulu membahas tentang mengenai pertimbangan kita terima atau tidak penanam modal asing ini dan apakah kita siap dengan risiko-risiko yang ada di balik penanam modal asing ini. Silakan menyampaikan pendapatnya. Saya Pak. Ya, silakan. Jadi Pak. Jadi kenapa saya tidak memberikan kesempatan untuk bertanya? Karena kita tidak tahu siapa yang akan menjawab, ya. Karena kita ini adalah forum untuk menyampaikan pendapat-pendapat, bukan forum tanya jawab, ya. Oke, silakan Pak Supriyadi. Ya, terima kasih Pak sudah diberi kesempatan. Kalau menurut saya sangat setuju Pak dengan adanya PMA karena sangat membantu bagi Indonesia atau negara Pak. Karena kehadiran PMA sangat diperlukan untuk mempercepat pembangunan ekonomi, Pak. Ya. Modal asing juga membantu dalam industrialisasi, pembangunan modal, dan menciptakan kesempatan kerja, Pak, serta keterampilan teknik melalui modal asing. Ya. Melalui modal asing terbuka daerah-daerah dan tergarap sumber-sumber baru, Pak. Ya, sekian, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Bagaimana dengan kesiapan kita menerima resiko
Jadi yang tadi itu adalah mungkin dampak-dampak positifnya, ya, membuka daerah baru, adanya membuka lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Tetapi kan ada resiko bahwa asing ini akan mengeruk sumber daya alam kita, kemudian akan berpotensi mengganggu kedaulatan negara kita, dan biasanya juga investasi asing itu ikut tenaga kerjanya, ya. Jadi saya minta di dalam hal ini kita juga mempertimbangkan dampak negatifnya. Ya, jadi kalau positifnya saja ya tentu kita menerima semua. Ya silakan saja karena Anda pasti membawa sesuatu buat negara kita, ya. Tetapi setelah mereka masuk ini persoalannya adalah ada hal-hal yang akan terjadi sebagai dampak daripada modal asing. Inilah yang kita sedang pertimbangkan. Ya, sedang kita pertimbangkan bagaimana baiknya. Silakan Marcel. Baik Pak, terima kasih Pak atas kesempatannya. Kalau saya Pak ada dua Pak, positif dan negatif. Kalau yang positifnya itu Pak memudahkan investor masuk ke dalam negeri untuk membuka lapangan kerja baru buat perusahaan swasta maupun perusahaan negeri. Maupun negatifnya itu Pak rawan terjadinya inflasi atau kenaikan harga dan rawannya masuk tenaga kerja asing di Indonesia, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, makasih pendapatnya, Maxel, Daniel. Berikutnya, saya persilakan Sri Rosalia. Sampaikan pendapatnya. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Menurut saya dengan adanya modal asing ini menguntungkan juga bagi Indonesia karena dapat memudahkan Indonesia masuk dalam ekosistem perdagangan internasional, kemudian membuka peluang produk buatan asli Indonesia ini terjual ke pasar global dengan adanya pasar terbuka. Kemudian meningkatkan pendapatan negara melalui pajak dan juga menciptakan hubungan yang lebih stabil dalam lingkup perekonomian antar negara. Terima kasih, Pak. Ya, makasih Sri Rosalia atas pendapat dan alasan-alasan memilih pendapat itu. Saya persilakan berikutnya Eko Prasetyo. Setelah ini Muhammad Fajar dengan Trinur, ya. Silakan Eko. Ya, terima kasih Pak. Kalau untuk saya mungkin saya kurang setuju Pak untuk penanaman modal asing. Namun jika hanya untuk sekedar untuk peminjaman modal mungkin saya bisa setuju saja. Namun jika untuk investor asing yang datang seperti contohnya anggaplah yang di Freeport, ya itu kan lebih banyak tenaga kerja asing yang datang, yang kerja di situ juga, malah bisa memperkecil peluang dari masyarakat lokal untuk mendapat pekerjaan, malah peluang untuk kerja masyarakat lokal malah menjadi susah begitu Pak. Ya. Dan bisa saja seperti yang kita jelaskan tadi bahwa investor asing bisa mengeruk sumber daya yang ada di negara kita. Sebagaimana kita tahu sumber daya Indonesia itu sangat banyak. Jadi bisa saja investor asing malah menggunakan kesempatan ini untuk mengeruk semua sumber daya di negara kita. Terima kasih Pak. Apalagi sekarang ini tidak ada batasnya, ya. Meskipun pemerintah membuat kontrak misalnya 30 tahun, tapi setelah 30 tahun kelihatannya pemerintah perpanjang lagi, sehingga tadinya tujuannya asing kita terima untuk ahli teknologi misalnya atau memindahkan tenaga ahlinya, justru mereka betah tinggal di negara kita, ya. Bahkan dia panggil lagi teman-temannya dari sana, dia bilang datang juga di Indonesia. Bagus sekali di Indonesia ini berbisnis. Ya, seperti itu dampak negatifnya. Berikutnya, Sintika.
Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Menurut pendapat saya tentang penanaman modal asing, saya setuju Pak dengan adanya penanaman modal asing, tapi seperti yang dikatakan oleh Saudari Eko, sebenarnya ada baiknya dan ada buruknya juga. Karena dengan adanya penanaman modal asing, itu dapat berpengaruh dengan budaya lokal Pak. Karena dengan adanya penanaman modal asing, lebih Pak, lapangan pekerjaan untuk bangsa lokal itu lebih sedikit Pak menurut saya. Tapi meskipun juga ada dampak positifnya, yaitu dengan adanya penanaman modal asing dapat berpengalaman itu dapat membantu dalam bidang teknologi dan dapat juga memperbaiki dalam manajemen. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih pendapatnya Sintika ya. Jadi para peserta diskusi sekalian, memang saya harapkan bahwa dari jawaban-jawaban dari tanggapan yang muncul itu secara tidak langsung nanti para peserta memunculkan teori-teori yang dijelaskan tadi oleh pemateri ya sebagai dasar alasan kita. Ya, seperti tadi sudah dimunculkan setuju dengan asing karena memaparkan kelebihan-kelebihannya. Yang tidak setuju memaparkan karena ada kekurangan-kekurangannya. Jadi secara tidak langsung, oh kita sudah bisa paham, oh ini ternyata kelebihan dari PMA, oh ini ternyata kekurangan daripada PMA. Ya, baik. Dari Muhammad Fajar ada yang mau ditanggapi atau Trinur? Tidak ada ya, silakan Salsa. Ya Pak, makasih atas kesempatannya Pak. Saya mungkin agak sedikit mau tambahkan dari pendapatnya Eko Pak. Saya sependapat dengan Saudari Eko Pak, karena jangan sampai kalau misalnya Pak penanaman modal asing tidak dibatasi di negara kita Pak, jangan sampai kita sendiri yang malah jadi budak di negara kita sendiri Pak. Apalagi kan selama ini Indonesia sudah dijajah Pak, terus masa gara-gara penanaman modal asing nanti lama-lama kalau tidak dibatasi malah jadi budak kembali Pak. Begitu Pak. Ya, kira-kira menurut Salsa kemungkinan itu bisa terjadi ya? Iya Pak, kemungkinannya bisa terjadi Pak. Ya contohnya itu Pak yang kayak di Freeport, yang kayak di Kalimantan juga Pak, banyak penambang-penambang asing juga. Yang malah justru orang-orang daerah sana justru yang tidak dapat pekerjaan gitu Pak. Iya. Jadi baiknya menurut Salsa bagaimana? Kalau menurut saya Pak, pemerintah juga harus turun tangan Pak, karena harus dibatasi lah Pak penanaman modal asingnya. Jangan asal ada negara yang mau tanam diterima langsung, harus lewati prosedur yang memang betul-betul apa ya Pak? Betul-betul bisa berguna, bukan berguna, bisa itu Pak, bisa apa dia, betul-betul bisa itu Pak, bermanfaat ya. Ya bermanfaat Pak, bermanfaat untuk negaranya, untuk negara kita Pak, bukan cuma saja Pak. Ya betul, jadi memang ada dua pilihan. Ini yang menarik ini penanaman modal asing ini, apakah kita mengundang investasi asing itu karena kebutuhan kita, atau kita justru menerima asing itu karena keinginan mereka? Paham maksudnya? Kalau keinginan mereka berarti asing itu yang ingin. Ya seperti tadi pemateri memaparkan bahwa kenapa negara kita ini diminati oleh para investor asing, karena negara kita sumber daya alamnya banyak, melimpah. Kemudian negara kita punya sumber daya manusia yang banyak, sehingga tentu tidak susah untuk mencari tenaga kerja misalnya ya. Kemudian kebijakan pemerintah negara kita misalnya membuka diri untuk asing. Itukah hal-hal yang membuat investor asing berminat. Tetapi itu kan pendekatannya adalah memenuhi kebutuhannya asing. Nah, di dalam menerima penanaman modal asing ini, kita juga mesti melihat apakah memang negara kita butuh.
Ya, kalau kita butuhkan dan juga diinginkan oleh asing, maka sudah ketemulah apa artinya apa yang antara permintaan dengan penawaran bertemu di situ. Ya, karena negara kita memang butuh asing dan asing juga memang berminat ke negara kita. Nah, sehingga penanam modal asing itu bisa masuk di dalam negara kita. Oke, saya masih berikan kesempatan dulu kepada peserta. Oh, saya lihat Jeffrey ya. Jeffrey, silakan Jeffrey. Pak. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Bagi saya sangat setuju dengan penanaman modal asing. Cuman tergantung dari pemerintahnya Pak, mau membatasinya sampai kapan Pak? Karena dengan adanya penanaman modal asing tersebut Pak, dapat membantu misalnya kita kan kayak masih kurang paham teknologi yang canggih sekarang Pak, dengan tenaga asing yang masuk, penanaman modal asing masuk Pak, kita sudah bisa belajar. Terus dari situ harus ada juga kerjasama sama kayak pemerintah begitu Pak. Jadi sehingga ini yang untuk kayak kalangan kita yang mahasiswa sekarang bisa melanjutkan sehingga untuk penanaman modal asing dapat dikurangi begitu Pak. Makasih Pak. Ya baik, terima kasih pendapatnya Jeffrey. Berikutnya saya persilakan Yuspina. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Kalau menurut saya pribadi, dengan adanya penanaman modal asing ini memberikan dua hal, yaitu positif dan negatif. Positifnya sendiri itu dengan adanya penanaman modal asing ini masuk ke Indonesia itu mengurangi pengangguran Pak. Kalau misalnya ada orang luar masuk ke Indonesia membuka usaha, pasti dia membutuhkan karyawan atau tenaga kerja, otomatis orang Indonesia yang akan mengisi posisi tersebut. Sedangkan negatifnya yaitu jika bisnisnya tersebut semakin maju atau lancar, kemungkinan besar yang seperti dikatakan Bapak tadi bahwa dia akan mengajak teman-temannya untuk ikut berbisnis. Nah, jika dia terus maju itu pasti berkuasa mereka Pak kebanding kita yang orang Indonesia, jadi dimanfaatkan di negara begitu Pak. Begitu ya. Oke. Makasih atas pendapatnya Yuspina. Ya, memang seperti itulah penanaman modal asing ini punya hal yang positif dan punya hal yang negatif. Nah, tadi mengenai asing itu membuka lapangan pekerjaan. Kalau sekiranya penanaman modal dalam negeri, apakah tidak membuka lapangan pekerjaan? Membuka Pak, tapi kalau dari luar itu kan kayak bertambah lagi lowongan begitu Pak. Oh gitu, iya. Tapi itu tadi negatifnya ya, kalau dia sudah masuk di dalam negara kita, dia pasti kasih ikut lagi teman-temannya dari negaranya, dia bilang datang kok juga di Indonesia. Iya Pak, betul Pak. Ya, sementara di negara kita juga ini tadi juga dijelaskan pemateri, kita akan menghadapi bonus demografi. Ya, beberapa tahun ke depan ini Indonesia akan kebanjiran tenaga kerja. Tenaga kerja karena kebanyakan struktur umur di Indonesia itu berada dalam umur siap untuk bekerja. Berarti kita menghadapi bonus demografi. Persoalannya bonus demografi itu bisa menjadi bencana, ya, bisa juga memberikan manfaat. Kalau sekiranya bonus demografi itu bisa memberi produktivitas buat negara kita, baguslah, bermanfaat. Tetapi kalau ternyata kita bonus demografi, kemudian lapangan pekerjaan tidak ada atau terbatas karena asing juga mulai masuk di negara kita, maka itu akan jadi bencana itu bonus demografi itu. Ya, itu dampak-dampak lain daripada penanaman modal asing ini. Silakan, masih ada yang mau berpendapat? Saya Pak. Silakan, Sarir. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Saya ingin menjelaskan tentang terkait materi penanaman asing bagi negara kita. Menurut saya itu mempunyai dampak negatif yang sangat signifikan karena berbeda dengan teringat dengan pada masa pemerintahan Pak Soeharto atau siapakah, intinya pernah suatu ada pemerintahan di mana sistemnya orang asing itu bisa masuk ke negara tetapi tidak mempunyai hak milik, baik itu tempat usahanya maupun dalam usahanya.
karena seperti yang kita ketahui pada saat itu, orang asing itu bisa membuat usaha di Indonesia, tetapi tempatnya itu bukan hak milik untuk mereka, malah dikontrakkan untuk mereka. Contohnya pernah ada di dekat daerah saya, suatu bengkel dari orang Cina itu pernah menjelaskan bahwasanya itu adalah pada masa saat itu dia sulit untuk memiliki daerahnya, sulit untuk memiliki usahanya karena tempatnya itu dipersulit oleh pada masa pemerintahan Pak Soeharto kalau tidak salah. Karena itu tempatnya dijadikan tempat yang dikontrakkan untuk pemodal asing, negara asing. Jadi dia tidak mampu berkuasa di dalam perputaran ekonomi Indonesia, sehingga dia cukup menjadi penyalur atau pemutar perekonomian Indonesia, memperlancar perputaran perekonomian Indonesia. Jadi sekarang sistemnya itu malah dipermudah oleh pemerintah, di mana pemerintah itu membebaskan keluar masuk orang asing membuat usahanya di Indonesia dengan pemikiran bahwa kita diberikan peluang untuk kerja, padahal kita itu sementara diperbudak dengan keadaan orang asing, yang dimana dia datang mengambil posisi yang tertinggi, terus dengan mengambil peluang bahwasanya kita itu adalah memberikan peluang pekerja kepada orang asing itu, padahal kita sedang diperbudak. Tetapi tidak menutup kemungkinan kita juga membutuhkan orang asing karena teknologi orang asing yang mampu melancarkan perekonomian di Indonesia. Contohnya di pertambangan Freeport. Kenapa kita membutuhkan orang asing? Karena kita seperti yang kita ketahui di Indonesia memiliki banyak kekayaan sumber daya alam, baik dalam lautan maupun dalam kehutanan. Seperti yang di pertambangan PT Freeport, kita mempunyai harta di mana di sana adalah pertambangan emas, tetapi kita tidak mempunyai teknologi untuk mengelolanya. Makanya kita membutuhkan orang asing. Tetapi dampaknya itu seiring berjalannya waktu tidak ada pembatasan waktu, dan itu juga memiliki dampak negatif. Suatu saat akan habis pertambangan itu, maka ditinggalkanlah kita. Nasibnya orang di sana akan terkena imbasnya. Ya. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih Sarir yang sudah menyampaikan pendapatnya. Saya kira menarik sekali ini pendapat ya. Ada hal yang bisa kita coba jadikan bahan diskusi, yaitu mengenai hak kepemilikan. Ya, hak kepemilikan. Memang betul seperti tadi bahwa waktu di zamannya Orde Baru, memang asing itu diundang, ya, diundang datang, tetapi mereka tidak diberikan kesempatan untuk memiliki. Ya, jadi hanya modalnya yang bisa berputar, silakan, tetapi kepemilikan itu tidak diberikan. Nah, sekarang ini justru asing ini sangat mudah untuk memiliki, bahkan sudah ada kawasan-kawasan tertentu yang mereka kuasai. Ya, sudah menjadi rahasia umum, misalnya di daerah pertambangan itu saat ini sudah dikuasai. Ya, jadi bukan lagi dimiliki saja, bahkan kawasan itu seperti ada negara dalam negara. Ya, jadi ada kawasan yang menjadi teritori yang dikuasai oleh para investor itu, dan kalau ada warga negara kita yang datang di situ, sepertinya kita menjadi tamu di dalam rumah kita. Tapi itu ya, saya kira itu adalah dampak-dampak daripada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai kepemilikan ini. Silakan, mungkin ada yang mau 1-2 orang yang menanggapi mengenai apakah perlu orang asing yang menanamkan modal ke Indonesia sekaligus diberikan hak untuk memiliki, atau apakah perlu asing itu diberikan kesempatan untuk memiliki aset, atau hanya
diberi kesempatan untuk memasukkan modalnya, tapi tidak bisa memiliki aset di dalam negara kita. Silakan, mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya, 1-2 orang mengenai hal ini. Silakan. Saya Pak. Ya, silakan Bur. Kalau untuk saya sih, kalau kepemilikan kayaknya untuk investor asing menurut saya tidak perlu Pak, karena tanpa adanya saja kepemilikan aset seperti atau lahan itu sudah menimbulkan kayak pencemaran lingkungan, kayak banyaknya tempat hijau terbuka yang hutan yang digundul sebagai pembukaan lahan. Bagaimana dengan kayak jika dia yang miliki sepenuhnya itu lahan Pak, apakah tidak menimbulkan dampak yang lebih banyak lagi terhadap lingkungan tersebut? Ya, jadi mungkin itu meskipun dari tanggapan saya. Kalau sekiranya investor asing ini membuat syarat, investor asing membuat syarat, oke, saya mau masuk ke negaramu, tetapi berikan saya kesempatan untuk memiliki. Bagaimana kira-kira menurut Burhanuddin? Saya rasa tidak Pak, gitu. Karena kayak semakin dimonopoli kita kalau dia yang memiliki aset tersebut Pak. Ya, berarti seharusnya jangan mereka yang membuat syarat ya, kita yang membuat syarat. Ya, jadi kita Pak. membuat syarat, Pak. silakan masuk ke negara saya kalau Anda mau, dan jangan memiliki sesuatu. Ya, nah, itu berarti kita berada dalam posisi tawar yang bagus. Tetapi kalau mereka yang membuat syarat, berarti kita yang sangat memburu-buru mereka. Kita yang sangat menginginkan mereka. Seolah-olah kalau mereka tidak masuk, kita rugi. Kan di situ persoalannya. Betul, ya. Pak. Ya, jadi kalau negara kita mau jaga apa istilahnya, jaga martabat, ya mestinya kita yang membuat syarat kepada asing. Ya, jangan sampai asing itu yang membuat syarat kepada kita. Oke, baik. Tadi ada yang menyinggung mengenai apalagi namanya persoalan jangka waktu. Ya, jangka waktu maksudnya investor asing itu mesti dibatasi. Ya, mesti dibatasi. Maksudnya kalau sebuah kontrak dilakukan, maka tidak ada lagi perpanjangan. Ya, misalnya kalau sudah dikontrak, misalnya Freeport, dikontrak 30 tahun, ya 30 tahun stop. Ya, jadi segala sesuatu yang ketika sebelum sampai 30 tahun itu dipersiapkan memang nih. Ahli teknologinya dipersiapkan memang nih, dan segalanya dipersiapkan. Nah, persoalannya sekarang ketika kontrak itu berakhir, kemudian kita punya negara ternyata tidak siap melakukan pengambil alihan, sehingga teknologinya itu kembali mereka tetap kuasai, kemudian tenaga ahlinya juga ternyata tidak dipindahkan ke negara kita, dan kesempatan untuk mengeruk sumber daya alam itu tidak dibatasi. Ya, sekarang ini di Freeport sana itu kan tadinya gunung, sekarang jadi lembah. Ya, tadinya di atas mereka mengambil, sekarang sudah di bawah tanah mereka mengambil. Ini kan karena tidak ada batasan. Ya, tidak ada batasan. Nah, ini saya kira perlu untuk menjadi bahan pertimbangan kita. Baik, adik-adik sekalian, saya kira waktu kita tinggal 8 menit ya. Masih ada kesempatan untuk berdiskusi, dan saya lihat pemateri Nur Fajriah Wulandari sudah siap untuk menyampaikan tanggapannya. Silakan Nur Fajriah. Iya Pak, tadi yang kita tanyakan itu soal Pak, soal yang bagaimana supaya Indonesia, bagaimana supaya perekonomian, apakah itu Pak yang tidak diambil haknya sepenuhnya sama asing, sama penduduk asing? Ya.
Oh, ya Pak, saya mau menanggapi Pak. Apa lagi? Tunggu dulu Pak. Bagaimana pendapatnya Nur Fajriah mengenai hal itu? Tunggu Pak. Nah, sebagai warga negara Indonesia yang baik, bagaimana kita menyikapi investor asing di Indonesia supaya mereka tidak sepenuhnya mengambil alih seluruhnya sebagai haknya mereka. Nah, upaya yang bisa kita lakukan untuk mendukung pembangunan nasional adalah dengan mengawal jalannya pembangunan serta investasi di Indonesia. Di bidang teknologi, tidak ada salahnya Indonesia banyak mempelajari sistem dan teknologi yang digunakan perusahaan asing untuk beroperasi di Indonesia. Bukan tidak mungkin di kemudian hari, perusahaan tersebut tidak perlu mengimpor mesin, material, atau bahan baku dari luar negeri. Dengan begitu, potensi dari dalam negeri bisa dimanfaatkan secara maksimal. Nah, di era globalisasi ini, investasi asing tidak perlu lagi dilihat sebagai ancaman. Sebaliknya, investasi asing bisa dianggap sebagai motor penggerak pembangunan nasional. Dengan dukungan dan keterlibatan yang positif dari pemerintah, masyarakat, serta pelaku industri dalam negeri, investasi asing bisa dikelola menjadi sesuatu yang menguntungkan bagi negara. Jadi tidak sepenuhnya penanaman modal ini berdampak negatif, lebih banyak dampak negatifnya untuk Indonesia. Begitu Pak. Ya, baik. Saya kira Terima menarik kasih. sekali pendapat yang disampaikan oleh Nur Fajriah ini. Dan perlu saya tambahkan sedikit, adik-adik sekalian, bahwa bentuk-bentuk penanaman modal asing itu tadi kan ada 4 ya. Ada penanaman modal langsung, di mana pengusaha asingnya langsung menanamkan modalnya. Ada secara tidak langsung dengan cara membeli saham perusahaan itu. Ada dengan cara kontraktual, melakukan kerjasama dengan joint venture dengan perusahaan dalam negeri, dan juga bisa melakukan cara pinjaman, memberikan pinjaman kepada perusahaan dalam negeri. Nah, kita jangan terlalu kaku melihat bahwa penanaman modal asing itu hanya satu macam, hanya orang asing langsung tanamkan modalnya di Indonesia. Tidak begitu ya. Ada 3 cara lain yang bisa kita tempuh. Ya, mestinya pemerintah mungkin bisa mempertimbangkan bahwa kalau mau memasukkan modal dalam negara kita, ada syarat-syarat, ada batasan-batasan. Silakan bisa cari dari 4 alternatif itu. Bisa juga kalau misalnya perusahaan asing itu tidak perlu masuk langsung mengelola dalam negeri kita, tapi bermitra dengan perusahaan dalam negeri. Ya, sehingga secara tidak langsung sebenarnya mengelola adalah kita sendiri. Ya, yang dari luar itu hanya modalnya. Ya. Jangan undang mereka datang, kemudian mereka bekerja di dalam, kemudian mereka mengambil sumber daya alam, ya habis negara kita kalau begitu. Ya, sama saja dengan kita menjual kita punya sumber daya alam. Tapi cara yang terbaik sebenarnya adalah mereka memakai cara penanaman modal secara yang tidak langsung. Oke, ada lagi satu hal yang mungkin bagus untuk kita diskusikan, yaitu mengenai yang disampaikan tadi terakhir oleh Nur Fajriah, adalah mengenai teknologi. Ya, teknologi itu tidak selamanya asing itu yang membawa teknologi. Apa salahnya kita yang datang belajar di sana dan suatu saat nanti tidak perlu masuk lagi teknologinya. Semuanya dihasilkan oleh industri di dalam negara kita. Oke, sekarang ada 2 pilihan. Ada 2 pilihan. Kalau menyangkut teknologi atau menyangkut tenaga ahli, apakah menurut saudara, ya, apakah menurut saudara lebih bagus kita yang mengirim warga negara kita belajar di negara lain, belajar teknologi, belajar maksudnya keahlian mengenai pengelolaan tambang misalnya, atau kita yang mengundang asing itu untuk mengajar kita di dalam negeri? Ya, jadi kalau mau memilih keduanya, kira-kira saudara lebih setuju dengan cara bagaimana?
Nur Fajria bisa, Pak. Sebentar Nur Fajria, sekaligus nanti saya berikan kesempatan untuk menutup ya. Ya, sebentar persiapkan komentarnya. Silakan Burhanuddin. Kalau untuk saya Pak, yang baik Pak, orang-orang kita belajar ke luar negeri cara kayak penggunaan elektronik, penggunaan teknologi Pak. Begitu, tapi kadangkala juga pemerintah Indonesia begitu sering melepaskan orang-orang terampil yang kita punya, jadi kayak yang negara lain itu lebih mensupport orang-orang terampil kita dibanding di negaranya sendiri Pak. Jadi yang negara lain itu lebih memberikan dukungan terhadap orang terampil kita dibanding pemerintah Indonesia sendiri. Jadi makanya banyak orang terampil kita yang lebih lebih minat untuk mengembangkan kerjanya di luar negeri Pak. Karena itu kurangnya support dari pemerintahan kita sendiri. Mereka ternyata ketika ada warga negara kita yang keluar untuk menguasai teknologi misalnya, justru mereka sepertinya lebih dihargai di luar daripada di dalam negeri sendiri ya. Iya Pak, betul Pak. Sementara orang di dalam negeri sendiri lebih suka kalau orang asing yang masuk. Iya, itu nih Pak, lucunya kan negara ini kita. terbalik ya, mestinya barangkali warga negara kita yang di luar negeri yang berhasil, sukses, itu kita panggil kembali untuk mengembangkan negara kita. Untuk bekerja di negara kita. Iya Pak. Ya begitu pendapatnya Burhanuddin ya. Iya begitu Pak. Ya baik. Ada satu pendapat lagi yang lain? Sebelum saya berikan ke Nur Fajria. Masih ada pendapat lain? Mengenai alih teknologi dengan tenaga terampil ini, menurut saudara, apakah setuju dengan pendapatnya Burhanuddin? Ya, tenaga kerja yang terampil kita itu belajar keluar, kemudian dihargai di dalam negeri supaya dia bisa kembali, atau kita tetap di dalam negeri, kita panggil orang asing yang datang mengajari kita, membawa teknologinya ke kita? Kalau menurut saya Pak, mending keluar, setuju dengan Burhanuddin. Keluar belajar teknologi di luar dari kebanding mengundang orang luar untuk masuk ke Indonesia. Kan itu tidak mungkin Pak, bagi misalnya kayak negara maju Jepang, kita panggil teknologinya untuk masuk ke Indonesia, kayaknya tidak mungkin Pak. Jadi kita yang harus ke sana buat belajar. Berarti Yuspina juga lebih condong untuk melakukan pengiriman tenaga kerja dalam negeri kita untuk keluar belajar teknologi, begitu ya? Iya Pak, untuk keluar belajar, jadi dia ke Indonesia kembali, dia itu apa yang dia dapatkan dia pelajari, gitu Pak. Baik, makasih. Ada pendapat yang berbeda kah? Silakan, kalau ada yang mau menyampaikan pendapat yang berbeda. Pak, mau juga berpendapat Pak, bisa. Oke, silakan Nur Fajria sekaligus menutup diskusi kita. Oh, ya Pak. Nah, pendapat saya Pak, saya setuju dengan dua-duanya Pak. Maksudnya setuju kalau orang Indonesia ke luar negeri untuk belajar, dan juga setuju kalau orang luar masuk ke Indonesia untuk mengajar. Untuk mengajar. Nah, dan saya kurang setuju dengan Yusfina yang mengatakan kalau orang luar negeri itu tidak mungkin mengajar ke Indonesia. Kalau misalnya tidak mungkin, tidak ada investor asing masuk ke Indonesia. Kalau misalnya tidak mungkin, artinya mungkin. Artinya bisa kalau misalnya penduduk asing masuk ke Indonesia untuk mengajar. Nah, terus kenapa orang Indonesia ini harus belajar ke luar negeri? Karena maksudnya kayak apa nih Pak?
tidak harus, maksudnya kayak 50-50 Pak, 50% saya setuju kalau orang Indonesia belajar ke luar negeri, 50% juga saya tidak setuju Pak. Yang saya takutkan kalau misalnya penduduk Indonesia belajar ke luar negeri terus nyaman di sana Pak, itu terus maksudnya berpindah penduduk apa lagi itu namanya Pak? Ya, Kalau perpindahan pindah penduduk. warga negara. Iya, pindah warga negara. Ya, itu Naturalisasi. bisa Ya. itu bisa mengurangi sumber daya manusia yang ada di Indonesia toh Pak. Ya. Berarti harusnya di dalam negeri harus lebih nyaman, ya, harus dijanjikan sesuatu yang lebih nyaman supaya dia kembali. Karena kalau dia kembali di negara kita, dibully di negara kita, dihabisi, misalnya, mending dia bilang, mending saya di luar saja kalau begitu, daripada saya pulang tapi dibatasi, ya itu juga hal yang perlu dipertimbangkan. Ya, masih ada pendapatnya? Sebagai penutup Pak. Ya, silakan. Penutup. Nah, yang pertanyaannya Bapak tadi yang pertama sekali Pak, kenapa harus investor asing? Maksudnya apa tadi pertanyaan Pak? Yang pertama sekali. Ya, yang pertama sekali tadi adalah pilihan, ya. Apakah kita bersedia menerima asing dengan segala risikonya? Ya. Ya, jadi pendapat saya, kenapa sih harus investor asing? Kenapa bukan investor dalam negeri saja? Padahal kan ada juga, begitu Pak. Nah, salah satu alasan utama apa Indonesia membutuhkan investor asing adalah daya konsumsi masyarakat serta tren ekspor yang masih rendah. Infrastruktur kawasan industri dan sektor penunjang ekonomi tentu saja bisa menghabiskan anggaran yang besar. Sedangkan Indonesia belum memiliki tabungan yang cukup untuk mendanai pembangunan tersebut dari kantong sendiri. Tahu sendiri juga toh Indonesia banyak sekali utangnya. Nah, dengan begitu pembangunan tidak bisa bertumpu pada investasi dalam negeri saja. Investor asing yang menanam modal dengan cara membangun perusahaan atau pabrik di Indonesia diharapkan bisa menyerap tenaga kerja lokal dengan maksimal. Dengan mempekerjakan sumber daya manusia lokal, perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia bisa mengedukasi pekerja mengenai kualitas produk, teknologi produksi, dan etos kerja yang baik. Jadi, investasi bukan hanya dilakukan untuk kepentingan ekonomi, tetapi juga membangun investasi intelektual bagi tenaga kerja. Penanaman modal asing secara otomatis akan meningkatkan jumlah ekspor terutama pada sektor produk. Pada sektor pariwisata, pembangunan tujuan wisata yang pesat akan menarik minat wisatawan asing untuk datang sehingga itu yang dapat meningkatkan pendapatan devisa negara. Kalau seandainya misalnya Indonesia tidak memiliki tempat wisata yang memungkinkan wisatawan asing untuk datang ke Indonesia, itu jadi kayak uang tak putar-putar di Indonesia, tidak ada pendapatan lain dari luar negeri. Nah, dengan masuknya investor asing ke Indonesia, pada saat investor asing ini sudah memiliki perusahaan di Indonesia, itu dapat meningkatkan pendapatan negara yang didapatkan dari hasil pajaknya perusahaan asing tersebut. Jadi kalau misalnya penanaman modal investor asing ini sudah membuat perusahaan di Indonesia, ketika mereka membayar pajak itu menjadi pendapatannya negara. Ya Pak, begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, baik adik sekalian, mohon maaf. Sebenarnya saya tahu persis bahwa masih ada yang mau memberikan komentar dan saya kira belum terjawab semua hal yang kita pertanyakan di dalam diskusi ini, tetapi seperti penjelasan saya tadi bahwa diskusi kita ini bukan untuk bertanya jawab, tetapi kita berdiskusi untuk mendengarkan pendapat masing-masing. Dan yang paling penting tentu adalah di balik pendapat itu ada argumentasi yang menjadi landasan kita untuk berpendapat. Dan itulah yang kita angkat berasal daripada teori-teori yang telah disampaikan oleh pemateri sebelumnya. Saya kira kita akhiri diskusi kita pada malam hari ini. Mohon maaf kalau masih ada yang belum diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan. Dan sekali lagi kepada pemateri,
Terima kasih banyak atas presentasi dan tanggapan-tanggapannya. Dan mari kita berikan tepuk tangan satu kali lagi kepada pemateri pada malam hari ini, ya. Dan kepada para penanggap juga yang telah menyampaikan pendapatnya, terima kasih banyak. Ya, saya kira itu memperkaya pemahaman kita tentang materi yang kita bahas. Dan kepada yang lain, masih ada satu kali kesempatan lagi berdiskusi pada minggu berikut dengan materi tentang perdagangan dalam era digitalisasi, ya, atau e-commerce. Ya, jadi kita manfaatkanlah kesempatan itu untuk menyampaikan pendapat kita tentang apa yang kita bahas. Saya kira demikian diskusi kita pada malam hari ini. Terima kasih sekali lagi atas segala partisipasi dan kerjasamanya. Dan mohon maaf kalau ada kekurangan atau ada hal yang tepat untuk kita sampaikan, ya. Setelah ini saya tutup, kemudian kita lakukan absensi, ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, saya lakukan absensi dulu, ya. Saya lakukan absensi dulu.